Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis modul ajar kelas 10 materi ekosistem. Di antaranya kelompok kami ada Mbak Salsa Rototulzana, ada Ayu Nur Fitri, ada Eliana Rosita, dan saya Bagus Kristiardi. Prinsip penyusunan modul ajar itu harus melalui pendekatan perkembangan yang memperhitungkan yang pertama karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik pada setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi gap antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase anak. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Kemudian belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal di semua tahapan tersebut. Yang paling penting dan saling berhubungan. Yang kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik itu tergantung dari tahap perkembangan yang dilihat oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Modul ajar harus memiliki 4 kriteria yang harus tersedia, yakni esensial. Pemahaman dari setiap mata pelajaran itu harus sesuai dengan pengalaman belajar dan lintas disiplin. Dan yang kedua, harus menarik, bermakna, dan menantang. Jadi setiap perkembangan peserta didik itu sekali dia menantang, itu pasti akan membuat menarik, dan kebermaknaan itu harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, ada relevan dan kontekstual. Secara relevan artinya bisa digunakan pada saat itu juga dan bisa dikembangkan kembali. Kemudian kontekstual itu harus terstruktur sehingga setiap tahapan-tahapan nanti itu jelas dan bisa runtut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat, harus berkesinambungan, yakni antara alur kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan fase belajar dari peserta didik. Nah, penyusunan modul ajar itu harus melalui 6 tahapan. Yang pertama itu harus dianalisis dulu kondisi guru, peserta didik, serta satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, harus ada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, penentuan CP modul ajar, alur tujuan pembelajaran itu harus sesuai dan terpaut di modul ajar. Yang keempat, susunan modul ajar itu berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, aspek yang pertama dari lembar observasi itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ayu Nur Fitri. Silakan. Terima kasih Mas Bagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek pertama dari hasil analisis kami terhadap modul ajar dari salah satu guru di SMA Jember. Yaitu aspek yang pertama, kejelasan perumusan tujuan pembelajaran apakah memenuhi kriteria SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time, ataukah tidak menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar. Lanjut. Nah, di sini modul ajar yang kami analisis itu terdiri atas 3 tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi komponen ekosistem dengan menyajikan laporan hasil pengamatan ekosistem di lingkungan sekitarnya, kemudian menyusun jaring-jaring makanan atau rantai makanan dari hasil pengamatan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, kemudian menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem.
Nah, di sini dianalisis berdasarkan aspek spesifik, di mana aspek spesifik itu dapat dimaknai tujuan pembelajaran itu memiliki satu kondisi atau satu behavior. Artinya, satu kondisi itu adalah kegiatan yang akan dilakukan pada tujuan pembelajaran tersebut, kemudian behavior itu adalah kemampuan yang akan dicapai. Nah, di sini untuk 10.12, di mana behaviornya adalah mengidentifikasi komponen ekosistem. Kemudian kondisinya adalah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, di sini dikatakan spesifik karena behaviornya satu dan kondisinya ada satu. Kemudian yang 10.13 menyusun jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Nah, di sini masih belum jelas apakah menyusun rantai makanan ataukah jaring-jaring makanan. Jadi di sini ada dua behavior sehingga bisa dikatakan belum spesifik. Yang ketiga yaitu menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem dengan menyajikan data hasil pengamatan lingkungan sekitar. Nah, di sini behaviornya adalah menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem. Jadi hanya ada satu behavior sehingga yang ketiga dikatakan spesifik. Lanjut, Mas. Kemudian asas measurable atau dapat diukur, di mana ketiga tujuan pembelajaran dapat diukur ketercapaiannya, yaitu behaviornya tertulis jelas. Nah, di sini behaviornya sangat jelas sekali, yaitu mengidentifikasi komponen, menyusun jaring-jaring makanan, dan juga menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem. Kemudian asas yang ketiga dapat achievable atau dapat dikuasai sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, di sini ketiga tujuan tersebut itu dari mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis itu sudah sesuai dengan tingkat perkembangan di SMA. Jadi sudah sesuai untuk dianalisis oleh siswa SMA. Itu jadi contoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu reliable atau relevan. Artinya real atau bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketiga aktivitas yang diberikan pada pembelajaran ekosistem ini bisa dilakukan sesuai dengan proses pengamatan di lingkungan sekitar. Jadi sudah real, bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian time boundary. Jadi memiliki jangka waktu. Nah, memang di tujuan pembelajaran itu tidak dituliskan berapa waktunya, tetapi di identitas itu tertulis bahwa ketiga tujuan pembelajaran tersebut itu dicapai dalam waktu 6 kali 45. Nah, aspek yang kedua yaitu pemilihan materi ajar atau kesesuaian tujuan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Pada analisis yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ketiga tujuan pembelajaran tersebut itu sudah sesuai dengan tingkat capaian peserta didik atau tingkat perkembangan peserta didik, dan juga aktivitasnya juga sudah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik, sehingga dengan adanya pengamatan langsung di lingkungan belajar, di lingkungan sekitar sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan mudah memahaminya. Jadi aspek yang kedua ini sudah terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salsa. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Kemudian saya lanjutkan untuk telaah modul ajar untuk aspek yang ketiga mengenai pengorganisasian materi ajar. Di dalam pengorganisasian materi ajar ini berisi tentang keruntutan atau sistematik materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu. Nah, yang pertama tentang sistematika materi yang diberikan kepada peserta didik. Di dalam modul ajar untuk sistematika materi ini sudah runtut. Jadi ada 3 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama itu peserta didik diajak untuk mengenali ekosistem dan komponen-komponen ekosistem. Kemudian dilanjutkan pertemuan kedua tentang mengelompokkan komponen biotik dan menyusun rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Kemudian pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan ketiga, peserta didik mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup. Selanjutnya yang kedua adalah alokasi waktu, kesesuaian dengan alokasi waktu. Modul ajar yang dibuat di sini, menurut saya alokasi waktunya sudah sesuai ya, di mana
untuk kegiatan inti ini memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan bagian pembuka maupun penutupnya. Namun untuk modul ajar ini masih belum memberikan pembagian waktu yang spesifik untuk setiap langkah-langkahnya. Di sini dapat kita lihat di slide selanjutnya. Silakan Mas Bagus. Nah, di slide selanjutnya di sini ada contoh materi ajar yang diberikan kepada peserta didik, di mana materi ajar ini adalah untuk pertemuan yang pertama. Nah, di situ ada kalimat yang ditebalkan dengan warna kuning. Itu di situ ya, ini Mas Bagus sudah betul. Itu dikhususkan materi tambahan yang dikhususkan untuk peserta didik yang memiliki pencapaian lebih tinggi dibandingkan teman-temannya di kelas. Jadi selain memberikan materi yang sesuai yang sama rata untuk semua peserta didik, di modul ajar ini juga menyediakan materi yang khusus untuk siswa yang memiliki pencapaian lebih tinggi dibandingkan teman-temannya, agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi. Kemudian next, ini adalah pertemuan ketiga. Contoh pada pertemuan yang ketiga juga ada materi yang dikhususkan untuk peserta didik yang memiliki pencapaian lebih tinggi dibandingkan temannya. Jadi ada tambahan untuk interaksi antar populasi dan interaksi antar komunitas. Next, kemudian selanjutnya, nah ada aspek yang keempat, di mana aspek keempat ini berhubungan dengan pemilihan sumber atau media pembelajaran sesuai dengan tujuan materi, dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Menurut kelompok kami, sumber belajar dan media pembelajaran yang digunakan sudah relevan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik kebutuhan peserta didik. Ini dapat kita lihat dari slide selanjutnya, di mana di slide selanjutnya itu ini ada referensi buku yang digunakan untuk materi ekosistem. Ada buku Campbell, ada buku biologi SMA untuk kelas 10, biologi, dan juga ada biologi peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ini relevan dengan materi yang ada di modul ajar ini. Kemudian ada daftar pustaka yang lain yang diambil dari internet. Ini juga berhubungan dengan materi ekosistem. Kemudian di contoh yang selanjutnya, Mas Bagus. Nah, ini di sini ada salah satu contoh jaring-jaring makanan yang diambilkan dari salah satu dari internet. Ada disebutkan juga sumbernya dengan jelas. Ini bisa digunakan dengan karakteristik peserta didik yang visual, jadi dia lebih suka mendengarkan. Ini untuk yang visual. Kemudian di bawahnya itu juga disediakan beberapa sumber belajar dari internet, dari YouTube, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual. Jadi sesuai dengan karakteristik peserta didik ya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Kemudian juga ada tambahan materi untuk peserta didik yang memiliki pencapaian lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Nah, jadi menurut saya, menurut kelompok kami, untuk sumber dan media pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik pada umumnya yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya bisa diteruskan oleh lagi, misalkan beri salam butuh berapa menit, kemudian cek kehadiran berapa menit, terus kesiapan ruang itu berapa menit, mengecek kesiapan ruang, kemudian meminta salah satu peserta untuk memimpin doa itu butuh berapa menit. Itu biasanya harusnya lebih didetailkan lagi. Nah, tapi di RPP ini sudah bagus, dimana untuk kebutuhan luring atau daring itu tersedia, ada asinkronus maupun sinkronus.
Kemudian untuk di intinya sama penutup itu masih perlu dijelaskan detail lagi setiap langkah-langkahnya, harus berapa menit di setiap kegiatan itu pelaksanaannya. Misalkan di penutup itu guru meminta peserta didik untuk menyampaikan perasaan selama mengikuti pembelajaran. Nah, paling tidak di sini ada dikasih waktu agar tidak bingung, karena waktunya 10 menit saja, tapi untuk menyingkat secara singkat itu masih perlu pendetailan lagi. Nah, kemudian kerincian skenario pembelajaran pada setiap langkah itu tercermin dari strategi, metode, dan alokasi waktu pada setiap tahapan. Nah, untuk setiap tahapannya itu sudah sesuai, di mana sudah ada waktunya, sudah ada durasinya, tapi strategi atau metode ini yang masih belum tercurahkan. Misalkan di RPP ini sinkronus maupun sinkronus itu dia melampirkan LKPD. Dan yang jadi masalah atau yang jadi problem adalah gimana anak peserta didik itu bisa menyiapkan LKPD-nya tapi masih dalam bentuk lembaran, sedangkan di dalam pembelajarannya ada pembelajaran yang sifatnya itu daring. Jadi pasti nanti di lapangan bakal terjadi miskonsepsi atau miskomunikasi. Nah, misalkan pada langkah peserta didik mencatat semua komponen ekosistem yang ditemukan pada saat melakukan observasi. Paling tidak di skenario itu dijelaskan berapa yang bisa minimal atau maksimal yang bisa ditemukan, sehingga anak tidak menerima instruktif secara abstrak. Oke, mungkin itu. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Eliana dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya untuk aspek yang diobservasi poin ke-7, yakni kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran. Analisis kritisnya adalah teknik pembelajaran yang akan digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, mulai dari kegiatan diskusi, tanya jawab, dan observasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Ayu, bahwasanya modul ajar yang kami observasi itu memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen ekosistem dengan menyajikan laporan hasil pengamatan ekosistem, di mana pada modul ajar ini sudah terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dan juga peserta didik. Poin ke-3 dan 4 itu bahwasanya peserta didik diarahkan untuk mencatat semua komponen ekosistem yang ditemukan pada saat melakukan observasi. Nah, kata-kata observasi di sini kan berarti melakukan sebuah pengamatan ekosistem ya. Sudah sesuai berarti dengan tujuan pembelajaran nomor 1. Kemudian menyajikan hasil pengamatan ekosistem itu oleh guru difasilitasi menggunakan melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD pertemuan pertama. Nah, seperti yang terlihat pada slide itu di pojok kanan bawah. Next. Nah, ini yang kedua, tujuan pembelajaran adalah menyusun jaring-jaring makanan atau rantai makanan dari hasil pengamatan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Ini juga sudah sesuai ya dengan adanya modul ajar ini. Seperti yang tertera pada kegiatan pembelajaran nomor 2 itu, peserta didik diarahkan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD 2. Pada LKPD 2, peserta didik akan melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama, pengelompokan komponen biotik ke dalam produsen, konsumen, pengurai, dan detrivor. Dan yang kedua, peserta didik membuat jaring-jaring makanan sesuai dengan pengelompokan komponen biotik. Nah, jadi nanti peserta didik itu diarahkan untuk membuat atau menyusun jaring-jaring makanan sesuai dengan hasil pengamatannya ekosistem yang ada di lingkungan sekitar peserta didik ya. Kemudian disajikan dalam bentuk LKPD jaring-jaring makanan seperti gambar di kanan atas. Next.
Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yakni menganalisis interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem dengan menyajikan data hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, ini juga sudah sesuai dengan yang disajikan pada modul ajar ini, di mana siswa pada poin ketiga pelaksanaannya itu guru meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD 3, di mana peserta didik menentukan interaksi yang terjadi pada ekosistem yang diamati. Nah, ini sudah ada kata-kata interaksi ya, berarti sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, guru mendampingi peserta didik dalam membuat tabel dan jaring-jaring makanan. Dan yang kelima, peserta didik mengunggah jenis-jenis interaksi yang diperoleh menggunakan poster, infografis, PPT, atau yang lainnya pada LMS yang disediakan oleh guru. Dalam hal ini, LKPD itu sebagai bentuk dari hasil pengamatan lingkungan sekitar. Oke, next. Aspek yang ke-8 yaitu kelengkapan instrumen soal, kunci, pedoman, setoran ya, pedoman setoran. Nah, dalam modul ini yang sudah kami telaah itu sudah disajikan secara keseluruhan, sudah lengkap mulai dari LKPD, soal tes sumatif, pedoman setoran, dan kegiatan tindak lanjut yang akan diberikan kepada siswa. Apabila tujuan pembelajaran pada materi telah tercapai atau tercapai. Namun dalam modul ini belum ada kunci jawaban yang tersaji di dalamnya, baik untuk LKPD maupun soal tes sumatif. Nah, seperti yang sudah kami analisis bahwasanya pada modul ajar itu hanya tersedia pedoman setoran tes sumatif seperti contoh di pojok kiri bawah itu, dan kemudian ada juga tes sumatif modul 1 gitu ya. Namun tidak ada kunci jawaban gitu di dalam modul ajar tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Nah, baik, sekian teman-teman, itu adalah paparan hasil analisis dari kelompok kami. Diminta untuk teman-teman nantinya setelah video ini diupload untuk dikritisi, diberi pendapat, masukan, atau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang nantinya kami lampirkan di LMS. Sekian dari kelompok 5 untuk waktu dan tempatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.